Alright, so Elsiers, pernah nggak kalian nemu kata each dan juga every? Tapi ada yang tahu nggak artinya apa? Hi, Elsiers! Welcome back again with me, Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorial. Alright, so Elsiers, pernah nggak kalian nemu kata each dan juga every? Tapi ada yang tahu nggak artinya apa? It's buat kalian yang belum tahu artinya, jangan skip dulu video ini karena kita akan bahas kali ini. Let's get started! Alright, Elsiers. Now, I've already written on the whiteboard. Aku udah nulis di papan tulis. Buat kalian semuanya, apa sih perbedaan antara each dan juga every? So, let's get started. Yang pertama teman-teman, every atau each itu memiliki arti yang sama loh. Ada yang tahu nggak artinya apa? Yes, benar banget. Artinya adalah masing-masing atau setiap. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari arti ini ya, masing-masing atau setiap. Jadi jangan bingung. Yang perlu kalian ingat adalah bagaimana cara kita menggunakan kata each dan juga every pada penggunaan suatu kalimat. Yang pertama adalah penggunaan kata each. Nah, di papan tulis nih Elsiers, aku sudah memberikan penjelasan, yaitu adalah menggambarkan anggota dari suatu kelompok sebagai individu. Nih, buat yang masih bingung dengan penjelasan ini, maksudnya adalah ketika kalian berbicara, kalian melihat dari sudut pandang kalian itu bermaksud untuk satu orang aja atau bermaksud untuk setiap individu, maka kalian bisa menggunakan kata each. Tetapi ketika kalian menggunakan kata every, seperti yang aku udah tulis di sini, kalau every itu untuk menggambarkan suatu kelompok sebagai sekumpulan anggota. Kalian yang masih bingung dengan penjelasan ini, maksudnya adalah every itu digunakan buat kalian yang menunjukkan keseluruhan dari kelompok tersebut. Nah, biar kalian nggak bingung, nih aku mau ngasih contoh dalam konteks sebuah kalimat ya. Yang pertama ada kata each ya. Di sini terdapat kata each student has a different schedule. Jadi masing-masing atau setiap murid memiliki jadwal yang berbeda. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Jadi teman-teman, di sini terdapat kata each student. Bahwasanya yang dimaksud dengan each student di sini ini merupakan setiap orang, seperti misal di sini muridnya ada yang namanya Ferry. Terus ada siapa lagi namanya? Oke, sebutin nama kalian. Oke, ada yang namanya, alright, ada yang namanya Iis. Terus ada siapa lagi? Oke, yang ketiga ada yang namanya Budi ya. Dan yang terakhir deh siapa? Oke, ada yang namanya Siti ya. Ada nggak yang namanya Siti nih? Alright, nah jadi antara Ferry, Iis, Budi dan juga Siti, mereka memiliki jadwal yang berbeda. Ya, jadi kita melihat dari sudut pandang setiap orang ya. Oke, you got it? Alright then. Dan contoh yang kedua Elsiers, ada kalimat every student must wear uniform. Setiap murid atau masing-masing murid wajib atau harus mengenakan seragam. Nah, di sini terdapat kata every, tetapi every student di sini merujuk kepada all of the students ya. Merujuk keseluruhan murid yang ada di sekolah itu ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang seluruh murid yang ada di sekolah itu wajib atau harus mengenakan seragam. Gimana Elsiers? Udah paham belum nih penggunaan antara each dan juga every? Nah, biar kalian lebih paham, aku memiliki beberapa contoh kalimat di bawah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu agar kalian semuanya bisa memahami dengan jelas. Alright, so are you ready? Oke, so number one, terdapat kalimat setiap anak harus belajar dengan giat. Nah, kita tahu ya bahwasanya konteks kalimat di belakangku ini menunjukkan bahwasanya setiap anak ya,
setiap anak atau keseluruhan anak wajib belajar dengan giat. Jadi tak satu pun anak yang nggak belajar, oke? Kira-kira menggunakan every atau each nih Elsiers? Wow, very good. Yes, jawabannya adalah kita wajib menggunakan kata every karena kita melihat keseluruhan. Yuk kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Alright, so ini bahasa Inggrisnya benar adalah every child must study hard. Ya, setiap anak atau masing-masing anak wajib atau harus belajar dengan giat. Nah, contoh kalimat yang kedua ada setiap anak memiliki perbedaan. Nah, Elsiers, dalam konteks nomor 2 ini kalian pahami konteksnya. Setiap anak memiliki perbedaan. Maksudnya adalah bahwasanya setiap anak itu memiliki perbedaan. Jadi kita melihat pada sudut pandang setiap anak ya, perorangan ya. Maka kalau misalnya seperti ini, kira-kira menggunakan each atau every nih Elsiers? Yes, betul banget ya. Kali ini kita harus menggunakan kata each ya. Maka terjemahan yang benar dalam bahasa Inggris adalah each. Alright, betul banget Elsiers ya. Kalimat dalam bahasa Inggrisnya adalah each child has difference. Oke, kira-kira gimana Elsiers? 1 sampai 100, kira-kira udah berapa persen nih pemahaman kalian penggunaan antara each dan juga every? Nah, kira-kira kalau misalnya aku memiliki kalimat setiap hari Minggu adalah hari libur, kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Apakah menggunakan each atau every? Coba giliran kalian untuk komen di kolom komentar. Aku tunggu jawaban kalian. So see you in the next video with me again, Mr. Ferry, and see you, bye. Kampung Inggris Elsie.